Ini yang lumayan siapa? Marvis. Oh, Pak Marvis. Oh, Pak Marvis mah di gold ini. Goldnya balik ya, Pak? Udah balik. Alhamdulillah. Ya. Ya, tapi nextnya jangan nggak pasang stop loss, Pak. Iya, penantian panjang akhirnya. Kan makan waktu. Ya, nanti kalau kurang dana harus top up lagi kan repot, Pak. Iya. Lebih baik ya diusahakanlah, Untuk, pergunakanlah stop nah, loss pada saat bertransaksi. tapi oil Ya, juga karena lumayan sih Pak Billy. gimana, Pak? Oil minyak juga lumayan. Oil lumayan dapat ya. Nah, Pak Marvis ini trading pakai trend protector atau tidak, Pak? Pakai Pak, Pakai pakai ya. trend protector. Nah, pakai lah. Oke. Yang lain gimana? Yang lain ayo yang masih bingung-bingung hari ini coba dibicarakan, curhatlah hari ini lah. Karena kan kalau lewat chatting kan rada sulit, ya lebih baik lewat Zoom begini kan enak nih. Kita bisa diskusi sebelum saya masuk ke MetaTrader 4. Aida Bagus Pramana gimana? Pak Budi Satrio deh, Pak Budi Satrio. Gimana, Pak? Saya 2 hari ini pakai demo, Pak. Kenapa, dan Pak? dan bagus Padahal semua hari-hari hasilnya. pertama tradingnya bagus ya. Hah? Nggak tahu, kayaknya karena terlalu emosi. Nah, suka kejebak, Pak. Iya, Oke, nanti kita psikologinya cari beda jalan memang, Pak. keluarnya, Pak. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak? Psikologinya beda memang ini. Beda. Jadi gini, Pak. Kalau Bapak mau main demo, tapi mau sama nanti dengan real account, demonya harus ada stop loss, Pak. Sesuai dengan real account. Oh iya, memang saya perlakukan sama, Pak. Nah, terus kenapa Cuma bisa hasilnya beda? nggak tahu juga. Harusnya hasilnya sama. Harusnya. Harus, makanya. Karena strateginya sama, money manajemennya sama, harusnya sama. Kalau beda, itu ada yang salah. Ya, saya 2 hari kemarin selain pakai tren juga pakai ini MIX apa MIFX mobile itu signal dari situ. Nah, Ini 2 hari jadi ini dikombinasi bagus ini. aja, Pak. Dikombinasi juga jauh lebih bagus. Kalau bisa lebih bagus ya kenapa enggak gitu loh. Kayak Pak Suparmin, mana Pak Suparmin tadi ada tuh hilang ya. Nah, saya hari ini mau bertanya kepada Pak Suparmin sebetulnya. Suparmin atau Suparni, Pak? Suparni, sorry. Pak Suparni, ya ada Pak Pak Parni Suparmin juga ya, nih. ini Ada Pak dua. Parni ini mana Pak Parni? Pak Parni, Pak Parni Juga orangnya juga pinter kecil. itu, Pak. Suruh sharing, Pak Suparmi itu, Pak. Itu makanya saya mau suruh dia berbagi apa sih yang dia lakukan gitu loh. Agar teman-teman semua kan bisa, ya setidaknya teman-teman bisa belajar lah. Tadi ada tuh Iya. pas Parli itu, tapi hilang tuh. Mungkin signalnya lagi nggak bagus. Jadi yang lain gimana? Pak Ida Bagus gimana? Masih banyak loss-nya, Pak. Masih banyak Perlu lossnya belajar. kenapa, Pak? Ya, kalau di di apa namanya, yang trend protektornya panahnya naik, kemudian kita pasang di atas resisten itu kadang-kadang balik dia. Wah, kena stop loss kadang-kadang. Masih Berapa min jauh saya, Pak. Bapak pasang? Biasanya kalau banyak resisten merahnya udah ditembus, pasti yang biru yang di bawahnya itu saya pasang. Support ya. Support yang di bawah yang biru. Apa momennya kurang pas kali, Pak? Mungkin aja bingung menentukan time frame-nya, Pak. H4, H1, apa Yang biasa M30 bingung. berapa? Lebih baik pakai H1 sih, Pak. H1 ya. Iya. Karena kalau Kadang-kadang H4 ikut Pak Willy kadang-kadang, wah, kok lain ini ininya. Karena kalau saya punya prediksi yang lain, Pak. Jam terbangnya tinggi mungkin ya. Agak susah Kan ada diikuti juga. prediksi yang lain, Pak. Makanya karena saya trading tuh sehari nggak mungkin banyak sih. Yeah. Walaupun trend sektornya banyak yang signalnya, tapi saya memilih signal. Signalnya. Iya. Perlu banyak belajar psikologinya juga. Tak boleh greedy gitu ya. Betul. Jadi makanya kan saya pernah sampaikan
kalau belajarlah dulu menggunakan apa sih, target profit jangan terlalu tinggi dulu. Coba misalkan target profitnya $20 aja setiap transaksi. Ya, coba disiplin dulu menggunakan itu. Oke. Kalau nanti $20 kena terus, ya berarti kan sudah ketemu. Oh, ya. Sudah ketemu kan ya alurnya kan. Nah, kalau sudah ketemu nanti naikin lotnya, Pak. Ya. Naikin lotnya tadinya 0,1 jadi 0,2. Bukan naikin lotnya jadi 1 lot, bukan ya, Pak. Naikinnya perlahan-lahan. TP-nya berarti $40. Nah, jadi kan dapatnya $40. Ya, Ya. ya. Jadi kadang juga saya pasang TP-nya tinggi, tapi saya lihat kalau harganya nggak kuat naik, saya pasang trailing. Karena biar saya nggak tunggu. Pasang trailing kena Makanya- terus, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Memang harganya sudah balik gitu loh. Cuma ya itu kerugian kita adalah mungkin kalau trailingnya 10 pips ya 100 pips ya kerugian kita adalah 100 pips itu. Tadinya kita bisa take profit lebih tinggi jadi lebih rendah, itu aja sih. Ya. Tapi kalau sudah kena trailing ya nggak usah disesalkan, Pak. Tiba-tiba kena trailing harganya balik lagi itu sesuai dengan posisi kita. Abaikan. Kalau dijadikan penyesalan nanti Bapak nggak akan menggunakan trailing, Bapak nggak akan jaga-jaga. Oke, Pak. Jadi Makasih. belajar mensyukuri apa yang kita dapat hari ini gitu. Iya. Harus bersyukur. Betul, karena kan gini Pak, prinsipnya kita dagang. Ya. Kita dagang, kita mau cari duit setiap hari dapat income lah dari trading lah. Mungkin dari kesibukan kita sehari-hari ya, kita udah bisa mendapatkan income tambahan dari trading. Ya, jangan ekspektasi mau dapat income gede dari trading, karena kalau mau dapat income gede dari trading ya lotnya harus besar gitu. Lotnya harus besar, dananya juga harus besar. Ya, jadi rasa greedy-nya itu coba ditekan gitu. Jangan sampai greedy itu memacu kita. Oke, Pak. Setiap manusia pasti greedy, itu saya yakin kok. Nggak hanya teman-teman, saya juga masih greedy gitu. Tapi kadang saya greedy, saya pasangin trailing agar tidak lewat pada saat harga berbalik kencang. Biasanya Pak Willy mantau terus atau gimana Pak ya? Atau sudah pasang TPSL terus ditinggal gitu atau gimana Pak Willy? TPSL ditinggal Pak. Setelah itu ya kalau lagi saya lihat market, saya lihat market. Kalau belum pernah TP saya ya saya kira-kira berat naik atau berat turun, trailing saya pasang Pak. Oh, iya. Tujuannya itu kalau harga berbalik pada saat saya nggak Takutnya ngeliat, kalau ditinggal gitu nanti ya takut khawatirnya kalau ditinggal kan pas nggak kuat nanjak kita lupa masang trailing atau apa tiba-tiba kalau turun gitu kan. Kalau TP-nya nggak banyak, saya rasa sih gampang Pak dapatnya Pak. Bapak coba deh, pakai trend protector, TP-nya 100 pips saja. Nyampe 100 terus. pip ya? Iya, Konsisten nyampe terus. 100 pip Pak? Iya. Jadi $10 Pak kalau 0,1 Pak. Iya. Kemungkinan besar nyampe terus. Yang jadi masalah adalah kan kita selalu mau menaikkan limit profit kita. Tadinya $20 sudah dapat, akhirnya naikin lah $30. Itu dia. $10 ya itu manusia Pak. Jadi ya Oke, itu, Pak. makanya saya selalu mengingatkan belajarlah disiplin dulu. Disiplin menggunakan target profit yang ada. Jadi kalau target itu sudah tercapai terus, bukannya pips-nya dinaikin, lot-nya dinaikin. Dengan pips yang sama. Kan kita mau doublein profit ya, mau nggak mau ya kita naikin lot. Gitu. Ya, yang lain gimana? Pak Hendro gimana Pak Hendro? Ayo kita hari ini sharing-sharing, jangan malu-malu. Saya bisa dapat 500 Pak 2 hari. Wah, ini luar biasa nih Bu Lydia. 2 hari dapat $500 Bu? Iya. Nah, tapi ya gitu Pak, main receh-receh lah gitu. $5 tutup, 10 tutup gitu. Berarti ABC ya Bu? Iya. Asal biru close. Apa Pak? ABC. Iya, pokoknya
Kalau Asal apa dia namanya pasang sih memang pasang take profit $20. Cuma apa namanya kalau pas baru sempet dipelototin ya 10 pun tutup lah gitu. Mendingan abis Oke. itu ambil lagi gitu. Oke, nah itu jadi nggak serakah. Nggak Cuma serakah itu ya bisa dapat profit gitu loh. Kadang orang yang memasang target tinggi akhirnya harganya balik gitu. Ya, jadi bully dia harap menggunakan stop loss. Stop loss itu sudah wajib Bu ya. Jangan sampai nanti kita udah kumpulin profit capek-capek, tiba-tiba nggak pakai stop loss, harganya berbalik tidak sesuai dengan arah posisi kita, akhirnya minusnya banyak. Mungkin profit yang sudah didapat bisa hilang semua nanti. Ya, bully dia jangan lupa. boleh Dan ditunggu kalau aja nggak sih Pak Willy? ya boleh, tapi kalau ditunggu ya, kalau ditunggu biasanya ibu nggak akan rela close pada saat minus. Paling Betul ya? enggak itu aja Pak, balik modal gitu nggak boleh ya? Kita Boleh-boleh tunggu aja, kayak kemarin. boleh-boleh aja, boleh-boleh aja Bu. Jadi saya ini berusaha mengajarkan untuk disiplin. Ya, kalau ibu memang sometimes kita lihat kalau saya pasang stop loss saya udah kena nih, padahal nggak dipasang stop loss harganya balik, betul kan? Tapi ada waktu-waktu tertentu dia harganya nggak balik-balik. Ya, jadi kalau Jadi memang bisa harus direlain ya Pak? harus direlakan Bu, apalagi tradingnya gold. Gold itu volatility-nya lumayan tinggi. Sekarang ini aja beberapa waktu ini lagi slow. Kalau gold bergerak lagi kemarin-kemarin pada saat harganya lagi volatile ya, itu sehari misalkan nih ibu lagi buy di atas, harganya drop, itu dropnya bisa minus $600 Bu, penurunannya dari tradingnya 0,1 ya. Jadi gold ini kategorinya masih terhitung sideways. Sideways-nya range-nya lebar, dia belum membentuk tren yang panjang lagi. Tapi kalau udah membentuk tren yang panjang, itu trennya luar biasa panjang gitu. Yang ditakutkan ya itu nggak hanya satu posisi yang ibu buka, ibu bukanya banyak posisi, itu nggak boleh ya. Jadi ibu nggak boleh buka banyak posisi ya Bu, nanti tidak sesuai dengan dana. Nggak boleh buka banyak-banyak ya Pak ya? Mendingan tutup buka lagi gitu. Betul, lebih baik begitu, single entry tapi open close. Jadi Oke. kalau misalkan lagi nyangkut ya nyangkutnya cuma satu posisi. Kalau nyangkut banyak posisi, oh itu nggak bisa tidur Bu. Masih Ya, belum sampai nggak bisa tidur sih Pak. Jadi nggak pernah belum nonton nanti film Korea lagi karena sekarang. harganya lagi slow gitu loh harganya. Iya Harganya ya. lagi berhenti di sini aja. Ya itu makanya Cuma gunanya memang pakai kayaknya kalau diperhatikan jam-jam padatnya itu jam-jam 2, jam 3 ya Pak ya, sama malam jam 8 ya Pak. ya market Amerika, market Eropa sama Amerika harga bergerak. Hmm. Hmm. Iya, soalnya kalau pagi tuh pelan ya Pak Willy ya. Pagi kalau nggak ada berita yang penting-penting banget pelan Bu. Ya biasanya pagi-pagi dia ikutin Oh. market dari Asia. Asia itu kalau China ada berita pengaruh ke gold. Tapi kalau China lagi nggak ada berita nggak pengaruh. Harganya cenderung sideways. Kan kemarin waktu setelah pasang tren protektor itu Pak, di agak pagi kan memang ada tanda naik sih gitu ya. Cuma ternyata setelah siang itu dia turunnya agak jauh juga tuh Pak waktu gold kayaknya. Dan tren Betul. protektor belum ada tanda panah ke bawah. Memang tren protektor panah itu pemasangannya biasanya berapa jam sekali atau ada waktu khusus atau gimana Pak Willy? Nggak ada waktu khusus sih Bu. Biasanya tren protektor itu dipasang ya kalau ada signalnya terbentuk. Tidak ada waktu khusus. Nggak ada ya. Jadi Tidak. bisa sehari satu pemasangan gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Sekarang saya open share screen ya. Sambil ngobrol ya. Oke. Semua sudah paham tren protektor belum ya? Yang belum paham bisa hands up, angkat tangan.
Saya Pak belum paham Pak. Oke, yang belum paham ya mungkin saya jelaskan lebih awal berapa banyak yang belum paham. Mungkin bisa angkat tangan ya, biar saya bisa lihat. Tadi Hmm. saya Pak Buferi Pak tadi Pak. Oke, jadi ada beberapa yang belum paham lah ya. Oke. Jadi cara baca trend protector seperti ini ya, teman-temannya yang belum paham. Pertama kita lihat dulu nih panahnya nih. Oke. Kita lihat panahnya dulu. Kalau panahnya panah naik ya. Dan filternya ini adalah filter naik juga. Hijau ini berarti filternya naik. Kalau merah itu filternya turun. Ya. Itu kita boleh buy kalau harga tembus nih resisten. Resisten ini titik-titik merah ya. Titik-titik merah ini adalah resisten. Ini kita boleh buy di sini. Kalau ditembus ya berarti harus dilebihkan. Kalau menggunakan pending order ya berarti ordernya itu harus dilebihkan sedikit. Ini kan di sini nih. Ya, dilebihkan sedikit di sini. Baru kita entry. Tujuannya benar-benar dia confirm naik, ya udah kita ngikut gitu. Ya. Jadi syaratnya tuh lihat panah dulu. Lihat panah ini. Yang kedua, lihat filternya. Yang ketiga baru entry pada saat di harga tembus resisten ya. Jadi kalau naik ini tembusnya resisten atau garis titik-titik merah. Kalau sell itu berarti harus tembus titik-titik biru ini. Ya, jadi titik merah ini adalah titik-titik dari resisten. Resisten itu adalah harga tertinggi yang pernah terbentuk di waktu itu. Ya, kalau kita lihat resisten yang ini nih yang saya tunjuk ya, ini resisten ini nih, resisten dia. Nah, selama perjalanan beberapa jam ya, ini resistennya nggak pernah tembus, makanya dia bisa panjang. Ya, kalau di bawah ini namanya support. Kalau dia sudah tembus, dia akan buat support baru. Ya, jadi kuncinya cuma itu aja sih sebetulnya simple. Ya, simple ya. Jadi harus diperhatikan juga kalau tradingnya mau pagi hari ya, tradinglah yang menggunakan yang ada hubungannya dengan yen. Yen, Aussie yaitu tradingnya pagi hari. Ya, misalkan Euro Yen, CHF Yen, USD Yen, di sini JPY ya, USD JPY, GBP JPY itu tradingnya pagi hari. Dia mengandalkan pada saat market yen itu, market Jepang itu buka. Ya, kalau yang bisa tradingnya di pagi hari, tradinglah trading yen. Setelah yen itu ada Aussie, Australia, Aussie USD, GBP Aussie, Euro Aussie itu tradingnya pagi hari. Pagi hari harganya lebih volatile. Kalau siang hari nggak terlalu volatile. Karena kalau siang hari itu biasanya dia ngikut mata uang yang lain. Misalkan Euro Yen. Euro Yen itu siang hari itu ikut market Eropa, ikut marketnya Euro Open. Ya, kalau mau tradingnya pound sterling ya harus siang pada saat market pound sterling open. Nah, kalau mau lihat semua pair ya jalan bareng itu malam pada saat Amerika Open. Amerika Open rata-rata pairnya bareng bergerak. Ya, jadi trend protector itu sebetulnya gampang sekali membacanya. Cukup melihat panah, ya, filter, setelah itu tembus resisten, buy. Oke, banyak orang kejebak. Nah ini bisa kejebak di sini nih. Ya hari ini kalau tradingnya pound sterling itu kena stop loss. Ya, karena begitu dia break resisten harganya balik.
Ya, jadi kalau teman-teman lihat tren protektor ini sudah bergerak berhari-hari ya, lebih baik abaikan dulu. Ya, jangan kita entry sambil kita nunggu berita-berita tentang pound sterling. Karena tren yang sudah lumayan panjang pasti ada koreksinya. Sama seperti di sini nih. Nih. Ya, ini terjadi koreksi. Koreksi ini terjadi karena berita, karena market mereka baru open. Ini juga sama. Harga turun habis itu dia naik lagi. Tapi udah kena stop loss kita. Ya, jadi untuk mengakali bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari kondisi-kondisi seperti itu. Nah, saya punya satu indikator, dan indikator kebetulan saya baru ketemu. Belum lama, sebetulnya ada di laptop saya sudah lama, tapi saya baru buka-buka kembali. Ya, jadi indikatornya untuk lihat pembalikan harga. Koreksi. Nah, ini indikatornya. Indikator ini untuk lihat koreksi harga ya. Jadi kalau harganya sudah tinggi ya, sudah tinggi, lihatlah di time frame yang kecil untuk melihat pembalikan harganya. Ya. Kalau kita lihat hari ini, saya tadi bermain di M15 sih. Ya. Ini panas sudah turun. Nah, ini sudah terjadi koreksi, berarti saya sell di sini nih. Nah, ini saya mau ambil pembalikan harga, reversal lah. Makanya saya namakan indikatornya reversal protector. Tadi saya ada trading GBP terhadap Swiss franc. Nah, GBP terhadap Swiss franc tadi saya ada sell di sini nih. Saya ada share kan di grup kan, saya ada sell di sini, harganya drop. Ya, jadi ini indikator tambahan sih. Kadang-kadang bisa dibingungkan juga dengan indikator ini. Makanya harus pelan-pelan mempelajarinya. Ya, kalau harganya sudah bergerak panjang, ya lebih baik kita wait and see sambil menunggu indikator ini keluar pembalikan harga. Reversal. Keluar reversal trade-nya. Ya, hari ini saya mana hari ini ya, GBP terhadap GBP CHF. Hari ini saya cut loss gold banyak. Ya, karena itu, saya yakin harganya turun, akhirnya saya nggak pakai stop loss. Saya aja bisa begitu. Tapi saya benar-benar berani untuk cut loss. Jangan sampai minusnya tambah banyak gitu. Nah, ini hari ini nih, tanggal 6. Nah, ini. Tadi saya ada sell di sini nih. Saya ada sell di sini, close-nya di sini. Pakai ini, pakai pembalikan harga, reversal. Ya, tadi juga ada GBP terhadap yen. Sama. Lihat pembalikan harga juga. Ya, saya sell-nya di sini nih kalau nggak salah. Oh, hilang ya. Ya, saya sell di sini nih. Di harga 136.800. 136.800 berarti di area sini nih saya sell. Di area sini, karena udah terlewat sih. Saya sell di sini, saya close di sini. Jadi kalau pakai indikator ini, stop loss-nya nggak boleh jauh-jauh karena kita mainnya main short term. Ngambil reversalnya saja. Ya, stop loss saya ya di area 10 sampai 100 sampai 200 pips lah. 100 sampai 300 pips oke. Coba kita lihat yang lain. Ini sudah lewat. Nah, ini emas nih, emas mulai pembalikan harga.
Ya, masih naik. Ayo teman-teman, ada yang mau lihat pair apa deh? Ayo kita lihat sama-sama. Mungkin ada yang kesel nih, sering kena harganya balik terus. Sebelum saya lari ke sini, di Trend Protector ada yang mau bertanya dulu nggak? Iya, teman-teman yang belum paham Trend Protector, ada yang mau bertanya atau tidak? Pak Willy. Ya, Tanya boleh. silakan Pak Pandu. Ya, ya kadang-kadang itu indikator suka keluar gitu ya. Di ujung-ujung masa indikator yang baru, terus begitu kita ikutin lah hilang gitu. Bisa Pak. Bisa. Kita jadi pada saat dia keluar kita gimana boleh gitu? ambil sikap. Jadi pada saat dia keluar ya kita tunggu Pak. Kita tunggu dia 2 candle aja. Oh, tunggu 2 candle dulu. Oke. Ya kalau dia 15 kan 2 candle kan berarti tunggu 30 menit biar dia confirm nggak balik-balik gitu loh, nggak hilang. Oke. Oke. Makasih Pak. Ini yang mau bertanya Trend Protector dulu deh nih sebelum kita beralih ke yang reversal protector. Mungkin Ya. bisa diulang awalnya tadi saya nggak dapat voice-nya soalnya. Dikit yang depan tadi, Pak. Trend Protector ya Pak? Iya. Jadi Trend Protector ini yang pertama kita harus lihat panahnya dulu nih Pak. Panahnya lagi ngapain? Contoh ini kan, panahnya naik kan? Oke. Panahnya naik, dia ininya masih merah, kita belum boleh entry nih Pak ya. Pada saat dia biru, kita baru entry Pak. Kalau dia udah lewat resisten, ya kita entry langsung. Tapi kalau dia belum tembus resisten, kita pasang pending order Pak. Dibandingkan kita menunggu, kita pasang pending order di sini. Oke, misalkan target profit kita nggak jauh-jauh deh, target profit kita cuman 500 pips. Di sini kan udah close kan. Boleh entry lagi nggak Pak? Boleh kalau dia break lagi resisten. Kalau dia tembus resisten lagi, entry lagi nggak apa-apa. Ya, jadi Berarti patokannya resistan itu ya, Pak ya? Garis merah itu ya? ya, kalau turun berarti support. Garis biru. Oke, Pak. Oke, Pak Rai, nangkap udah Pak Rai? Pak Willy, Ini dengan siapa ya? Oppo ya, masalahnya Oppo namanya. iya. Pak Ahmad. Oppo. Iya, belum diganti. Ya, siapa? Kalau Pak Ahmad. Oh iya Pak Ahmad, gimana Pak Ahmad? Iya, kalau candle belum terbentuk kan berarti resisten belum ada itu candle merah itu Pak. Apa tanda-tanda merah itu Pak? Iya Pak. Tanda-tanda ini kan ini ya Pak, Bapak bicara lagi di sini kan? Iya. Kalau candlenya belum terbentuk berarti kan resisten belum ketemu. Bisa terus tandanya memang ada memang gitu ya. Di protektor itu Pak, ada. Ini nih. Tanda yang mana ya Pak? Tanda Ya. yang panah atau resisten? Ya, resisten. Ini kan panah ke atas. Ini kan panah ke atas. Kita bicara resisten. Ini kan panah ke atas, Pak. Ya. Kita kan mau pasang pending order, ya kan? Ya. Nah, kalau pasang pending order berarti kan resisten belum tahu posisinya itu, Pak. Gimana itu? Pak? Resisten kemarin kan sudah ada. Resisten beberapa waktu lalu udah ada nih, Pak. Ini contohnya nih, Pak. Ini resisten sudah keluar, Pak. Iya, kalau seandainya pending order itu berarti kan candle-nya belum terbentuk karena kita masih nunggu terbentuknya resisten. Kan gitu, Pak, maksudnya. Ya, tunggu resisten ini keluar. Lokasinya di situ, Pak. Ini, Pak, tunggu resisten ini keluar, Pak. Kalau resistennya belum ada, ya saya nggak entry. Iya. Nah, maksudnya yang pending order tadi loh, Pak. Yang pending order tadi. Jadi pending order ini by resisten ini Pak yang sudah terbentuk Pak, bukan resisten yang sedang berjalan, bukan. Resisten yang lalu. Oh, titik gitu. Merah ini keluar kan dari resisten yang lalu Pak. Bukan resisten yang baru, bukan. Ya. Ini contoh. Kita lihat contoh. Contoh ini resisten yang sudah ada nih. Oke? Kan udah tembus kan? Berarti belum ada resisten lagi. Iya.
Kita tunggu Pak, tunggu resisten di sini keluar. Nanti resisten di sini akan keluar Pak. Iya. Titik Maksudnya darah kalau ini akan keluar di sini. ya, kalau pending order itu kan berarti kita harus tahu, kalau buy kan berarti kita harus tahu resistennya nanti patokannya di mana kan gitu Pak. Nah itu Betul. kira-kira taunya dari mana itu patokannya untuk Oke. ordernya itu. Sekarang kita lihat yang lain ya Pak ya. Ini kan Iya. sudah lewat. Nah ini nih. Misalkan ini kan sudah keluar panah naik. Oke. Iya. Kita mau buy nih. Ini kan resisten Pak. Jadi kita boleh buy kalau dia tembus ini. Ya, jadi acuannya adalah resisten sebelumnya, Pak. Resisten yang dikeluarkan oleh indikator support dan resisten ini. Itu acuannya. Oke ya. Ya, paham ya Pak Ahmad ya? Iya, Pak. Jadi resisten ini sudah ada kok Pak. Bukan resisten di candle ini, bukan. Resisten sebelumnya. Pak, kemudian untuk angkanya yang disarankan itu pada garis merah ini atau di atasnya Pak? Lewati Pak. Lewati itu sekitar 50 sampai 100 pip Pak. Pada saat kita arahkan resisten di sini, itu kan keluar harga tuh. Cuma harganya 4 digit yang ini. Ya, biasanya ini kan keluar angka nih Pak. 1.81710. Biasanya saya akan pasang 181.800. Jadi saya akan pasang di atas resistennya. Oh, diambil di atasnya ya Pak ya? Ya. 81.800. Ini di atasnya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Seputar ini dulu deh, seputar trend protector dulu sebelum beralih ke yang lain. Berarti untuk kalau yang biru ini untuk sell ya Pak ya? Belum Pak, belum diizinkan Pak, karena panahnya masih naik Pak. Oke, enggak, maksud saya kalau panahnya ya. Ini contohnya nih Pak, panahnya turun. Kita sell setelah dia tembus support atau yang biru ini Pak. Oke Pak. Oke, yang lain mau bertanya silakan. Pak Ahmad lagi Pak Willy. Silakan Pak. Iya, ini saya kan mau mencoba untuk masukkan protektor ini kan masih belum bisa ke PC ini Pak. Nggak bisa ini kenapa Pak? Iya, nggak tahu masih error terus itu anunya. Apa memang milik saya kan depositnya kosong kan? Apa memang karena itu ya? Karena nggak pengaruh Pak. Jadi gini Pak, Bapak harus masukkan di MetaTrader 4 itu sesuai dengan akun yang Bapak request kemarin. Iya. Iya, walaupun sudah. Depositnya 0, dia nggak lihat deposit Pak, dia lihat akunnya. 0 ya. Oh, tak coba lagi. Jamnya habis nah, kalau MC. Bapak loginnya di demo account nggak akan bisa. Iya. Karena itu memang khusus live account. Habis MC belum diisi Pak. Apa-apa nggak apa-apa. Jadi Bapak kalau mau pakai demo account, ya saya ajarkan. Bapak login di laptop atau di PC Bapak, itu real account Bapak untuk melihat trend protektornya. Nanti demo account-nya dari handphone. Buy sell-nya dari handphone. Oh gitu ya. Demonya dari HP, real-nya di PC gitu ya. Double. Nah, lihat indikatornya dari account real.
Iya, Pak. Saya coba dulu. Masih belum bisa ini. Iya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Willy bisa enggak diberi contoh yang ini, Pak? Untuk apa, Pak? Diberi contoh mungkin real dari buy atau sell-nya itu barangkali bisa, Pak. Kita lihat signal ya, Pak. Ya, Pak. Kan hari ini signalnya balik semua nih. Ini H1 sudah ada nih. Ini H1 sudah keluar, ya. Jadi kita bisa entry ya kalau dia break ini nih, Pak. Berarti kita akan pasang di 1.1814. Sell stop. Ini kita pasang dulu ya sebelum nanti kita lihat lagi yang lain. 1814 deh. Ya, ini kita pasang sell stop-nya di sini ya, Pak. Ini saat ini yang ada signal ini. Coba kita lihat yang lain ya. Belum. Nah ini tadi mau tembus nggak jadi. Coba kita pasang di sini nih. 10760. Oke, kita pasang sell stop ya. Karena kan ini panahnya turun ya. Panahnya turun, kita harus tunggu dia confirm break support. Baru kita open posisi. Berarti ini 1.500. Jauhan ya. Berarti ini kita kurangi ya. $5.50. Oke, nah di sini kalau dia break ya, dia akan masuk posisi. Kita lagi cari yang lain lagi. Ini juga sudah balik harganya. Ya, lanjut. Pak, sorry. Nah, ini. Untuk buy sell maupun buy itu berarti di posisi pending semua ya, Pak ya? Iya, kalau belum tembus kita pending, Pak. Kan biar nggak nunggu, Pak. Oh begitu. Jadi enggak disarankan langsung real ya, Pak? Hah? Enggak disarankan langsung eksekusi ya, Pak? Jangan langsung eksekusi pending order, Pak. Kecuali pada saat Bapak lihat dia udah tembus nih, Pak, masih di area sini, baru Bapak langsung eksekusi. Oke, Pak. Kalau ini belum ya, ini kan belum semua nih. Jadi kita pasangin pending nih. Di 1.56.500. Jadi tujuan pending itu biar kita nggak nunggu. Kalau kita nungguin harga kan bisa aja lewat, Pak. Apalagi kalau harganya tiba-tiba kencang, bisa lewat langsung. Oke, Pak. Kalau kita pasang pending, kalau dia kencang bisa aja kita kena apa di atasnya dia bisa juga kalau harganya kencang. Baik, Pak. Oke, kita lihat lagi yang lain. Hirausi nggak ada. Pak Willy Ya. tanya, kalau trend protector itu kalau udah kepanjangan expire-nya kira-kira kadang-kadang suka ngeliat tuh udah lama banget kok belum ada signal yang baru. Panjang, itu dia. Kalau sudah berjalan panjang jangan entry deh, Pak, lebih baik kita main reversal tradingnya, Pak. Reversal tradingnya akan kita bahas setelah kita clear tentang trend protector. Oke, makasih Pak. Oke. Ini saya mau clearin dulu nih tentang trend protector nih biar pada nggak bingung nanti. Nah ini nih Pak, ini kalau mau entry boleh, udah lewat ini, pas langsung entry, eksekusi buy. Karena kan pas dia tembus nih, tembus resisten. Ya kalau kita lihat Nah itu masih di tengah-tengah masih oke lah. Sering kena Pak, tembus resisten habis itu balik itu. Apa mesti nunggu berapa candle dulu? Ini kan sebetulnya kan panahnya sudah keluar, Pak. Iya, enggak
ada beberapa case panahnya naik gitu ya, terus tembus resisten di lilin pertama, candle pertama, terus begitu habis itu kita masuk, nggak lama kemudian candle kedua drop ke bawah gitu. Di emas lah itu sering banget. Panahnya udah keluar. Baru keluar apa sudah keluar lama? Itu apakah ya seperti ini lah posisinya. Cuman maksudnya apakah kadang-kadang kalau ngelihat resisten gini saya masang stop loss-nya nggak jauh dari resisten. Artinya apakah harus kita kalau baru candle pertama ini stop loss-nya kita lebarin cukup lebar gitu untuk mengantisipasi turun naik atau gimana? Stop loss-nya di sini sih Pak, di supportnya langsung pasang. Stop loss-nya di sini aja. Lebar gitu ya Pak? Ya ini kan sekitar 400 Oke. ya. Kalau terlalu dekat bisa kena sekitar 400 pips. Iya. Takut loss banyak, makanya kadang-kadang suka saya taruh. Salah berarti saya. Oke Pak, makasih. Oke. Ya jadi kalau ada signal kayak begini ya kita bisa langsung masuk. Tapi kalau masih belum, ya jangan dipaksa masuk, ditunggu karena dia tembus resisten atau tembus support. Nah ini kita lihat USD Kanada. USD Kanada kalau kita lihat panah kan sudah jauh nih jalannya nih. Ya. Sudah panjang ya. Sudah panjang kemungkinan ada koreksi. Jadi kita jangan follow dulu nih. Walaupun secara prinsip ya USD Kanadanya tuh Euro USD-nya naik, USD Kanadanya turun, itu secara prinsip. Ya, jadi secara prinsipnya adalah USD Kanadanya turun, mata uang yang lain naik. Karena di depannya ini adalah USD dulu. Ya, jadi teman-teman harus paham dengan korelasi pair-nya dulu ya. Rata-rata, misalkan GBP terhadap USD atau Euro terhadap USD, berarti USD-nya di belakang ya. Nah, kalau mata uang major yang lain itu ada USD Kanada, USD CHF, USD Japanese Yen, itu biasanya berlawanan arah. Euro USD-nya naik, USD Kanadanya turun, USD CHF-nya turun, USD Yen-nya turun, biasanya begitu. Ya, kenapa? Karena USD-nya di depan. Ya, mata uang USD Kanada, USD CHF, USD Yen itu turun, itu dia menguat, bukannya dia melemah, dia menguat. Yang sedang melemah itu adalah USD-nya. Halo Pak Willy. Ya, Pak Budi silakan. Itu kemarin saya ada case USD Yen turun, tapi USD CAD naik ya. Itu padahal sama-sama infonya kan mata uangnya USD melemah gitu ya. Mata uangnya gimana? Kenapa Pak? Mata uangnya. Mata uang yang naik apa mata uang turun? USD CAD-nya naik. USD CAD. Nah, mata uang yang lain, maksudnya Euro, USD, GBP, USD naik apa turun? Saya nggak perhatikan itu. Cuma saya lihatnya depannya USD sama USD, yang satunya pair dengan CAD, satu pair dengan JB, berbeda arah harganya. Harus dipahami dulu nih, ya. Teman-teman tahu di dunia ini yang termasuk kategori safe haven itu apa? Diulangi Pak pertanyaan. Ya, yang dikategorikan sebagai safe haven ya dalam investasi itu apa? Emas. Oke, Mas, satu. Jawa. Apa lagi? Emas, GBP, USD, Euro. Pak, enggak Pak, itu nggak dianggap safe haven Pak. Ya. Ya. Yang dianggap safe haven itu adalah USD Yen, itu safe haven. Ya, untuk mata uangnya itu safe haven itu USD Yen. Nah, kalau USD-nya turun, USD-nya menguat, sedangkan USD Kanadanya naik, itu berarti USD-nya ini, USD Yen ini lagi di banyak dibeli orang untuk dianggap safe haven, Pak.
Ya, kemarin itu memang USD-nya turun terus. Goldnya juga turun, sempat kejadian begitu. Itu karena USD yen-nya orang lagi beralih nih dari saham yang bermasalah, orang beralih ke safe haven. Safe haven-nya termasuk gold ataupun yen. Gold itu turun bisa dikategorikan karena terjadi ketidakpastian ekonomi global karena COVID. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Kalau nggak mau pusingin itu ya lihat indikator aja sih. Pak Willy boleh dikasih contoh untuk SL dan TP-nya sama berapa poin-poinnya itu Pak untuk melakukan entry Pak? Kalau SL biasanya disupport Pak. Kalau TP itu suka-suka Pak. Ini SL-nya disupport Pak. Kalau buy ini SL-nya disupport. Kalau TP-nya disesuaikan dengan target profit masing-masing. Karena target profit itu $20 ya, TP-nya $20, 20 poin aja dari sini, 200 pips aja dari sini. Ini TP-nya. Support resistennya di M30 atau di H1 ya Pak? H1 Pak. H1 ya? Iya. Itu kalau penambahan semisal saya ingin mendapatkan 10 US dollar, real 10 ditambahkan atau ada angka yang lain Pak? Itu pips Pak. Dalam hitungannya pips. Misalkan euro. Kan di sini sebetulnya gampang sih Pak, kalau di MetaTrader 4 ini lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Bapak kalau mau $10, Bapak tinggal tarik aja dari sini nih. Ini kan ada nominal nih Pak, di sebelah kiri Pak. 83 pips itu $166 gitu loh Pak. Ya, jadi di sebelah kiri udah ada USD-nya sama pips-nya nih. Ini enak kalau di PT. Ya. Kalau misalkan tariknya di sini berarti profitnya adalah 208 pips. Ini nominal USD-nya adalah 446. Baik Pak, makasih. Yo. Silakan yang lain. Ini agak berbeda dikit Pak Willy. Willy. Ya, silakan Pak Fahmi. Iya, kalau trailing itu apa Pak Willy? Saya nggak pernah ketemu gimana tuh. Apa maksudnya Pak Willy ya? Kalau trending itu Trailing. Trailing. Ya, trailing stop di sini Pak. Kalau mau Bapak mau pakai trailing stop, tapi ini kondisinya harus profit Pak. Ya, aku udah profit. Klik kanan, trailingnya dijalankan. Bapak mau gitu. berapa pips jaraknya dari harga running sekarang? Oke. 50 misalnya. Jaraknya 50 ya? Ya. 50. Terus Nah, maksudnya apa itu? Ini stop loss dia akan naik Pak setiap harga ada kenaikan harga. Jadi stop loss ngikutin secara otomatis Pak. Jadi stop loss yang kita set tadi. Enggak, stop loss-nya by trailing, bukan yang kita set. Yang kita set sudah berubah jadi trailing Pak. 50 juga stop loss-nya berarti. Oh enggak. 50 dari jarak kita profit. Pak Willy, sorry suaranya agak menggema. Maksudnya Ya, 50 dari jarak kita profit Pak. Misalkan profit Bapak $200. Ya, berarti dia 50 pips dari $200. Ke atas. Ke bawah. Ke bawah. Kalau yang profitnya ke atas lagi. Ya, kalau dia jadi pada saat dia harga turun 50 pips ya, itu profitnya ya dapatnya di 150 pips. Oke, kalau dia naik? Kalau dia naik, stop loss-nya akan naik terus. Oh, dia bebas aja tuh, kemana, berapa aja ke atas itu ya? Betul. Stop loss-nya akan naik terus. Jika tiba-tiba harganya terbang, ya stop loss-nya ikut terbang. Berarti bagus stop loss-nya dibikin, trailingnya dibikin kecil aja ya? Trailingnya kecil bakal sering kena, Pak. Karena dia bolak-balik ya? Ya, betul. Jadi saya biasa pakai kalau nggak mau rugi terlalu banyak ya pakainya 100 pips biasanya. Kalau pip dengan dolar tuh gimana Pak? 100 pip tuh berapa? Kalau $1 kita masuk berapa itu Pak ya?
Kalau 0,1 100 pip itu kurang lebih adalah $10. Jadi angka paling belakang nih 02 ke 01 ini pergerakan naik turunnya itu adalah $0,1, Pak. Yang Pak Willy tarik tadi Pak, tanda tambah itu ditarik ke bawah, itu yang kolom pertama itu apa, kolom kedua pip, kolom ketiga apa itu Pak ya? Bentar ya Pak, saya rubah stop loss dulu, mau kena nanti. Oh enggak, stop lossnya nggak berubah, sorry. Ya gimana Pak? Itu Pak, Bapak ambil tanda panah di atas kanan itu, atas kiri Pak, tanda tambah itu, terus Bapak tarik ke bawah kan? Nah. Ini Pak yang saya tarik, garis posisi kita ya, garis posisi yang ditarik. Bukan, maksudnya kalau kita tanda tambah itu kita tarik ke gambar. Bentar Pak. Ubah. Ya. Tanda panah itu, tanda tambah itu ditarik ke gambar, Pak. Tanda tambah. Ini. Ya. Ini. Itu Bapak tarik dulu, Bapak tarik di gambar. Itu tarik ke bawah, Pak. Itu ada 2-3 kolom kan? Kolom pertama A itu, Pak. Kayak yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa itu, Pak? Tulisannya itu, Pak. Ya, saya ya kalau yang tengah itu adalah pipsnya, Pak. Oh, gitu. Yang pertama? Yang pertama sih nggak kelihatan nih, Pak. Oh, yang paling kanan apa, Pak? Harganya, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Willy. Standby. Oke. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ini masih seputar trend protector ya. Baru nanti setelah ini baru kita lihat reversal harganya. Sudah ya, trend protector berarti clear ya. Ada yang mau tanya lagi seputar trend protector? Nah, sekarang saya beralih ke reversal protector ya. Oke. Ini saya tambahin beberapa indikator baru ya. Sebetulnya 2 sih indikator baru, reversal sama indikator ini nih, yang hijau sama merah ya. Ini namanya Hydra indikator. Oke. Nah, kita lihat pound sterling tadi. Nah, kalau kita lihat pound sterling ini, ya, pound sterling ini sudah ada pembalikan harga nih. Sudah ada reversalnya. Pak, ini Hydra itu diambil di mana, Pak? Hydra tadi diambil di mana, Pak? Kenapa, Pak? Hydra tadi diambil dari mana, Pak? Ada, dari saya, Pak. Oh, nggak ada di sini, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada di sini, Pak. Ya. Masih tanggung. Iya, oke lanjut. Oke, makanya saya bahas satu-satu, Pak. Trend protector dulu selesai, baru bahas ini. Biar nggak bingung. Siap. Ya, ini tadi, ini. Ya, pada saat ini keluar, ya, reversal protector keluar, ini kemarin ya. Hydra udah mulai keluar nih. Hydra udah mulai keluar di sini. Oke. Sell di sini bisa. Karena harganya kan udah keluar. Sellnya di support. Bisa. Tapi saya tadi sellnya nggak di situ ya. Saya tadi sellnya di mana ya? Di saya. Nah, ini saya tadi sell di sini. Ya, ditambah lagi trend protector panahnya keluar, ya udah turun gitu. Oke, tadi saya juga lihat GBP-nya juga di reversalnya yang mana Pak? Reversalnya ini nih Pak, garis-garis merah ini nih Pak. Ini nih Pak, yang kayak Fibonacci Pak. Oke. Itu Hydra, Pak ya? Kenapa? Yang reversal itu dari Hydra itu? Bukan, beda, 2 indikator berbeda Pak. Banyak gitu Pak, yang berlaku yang mana? Makanya tadi saya bilang yang pertama lihat reversalnya Pak. Karena kita mau ambil harga reversal kan. Tadi kan pound sterling kan harganya sudah tinggi kalau kita A1. Oke. Ini kan perjalanannya sudah panjang Pak.
dari trend protector sendiri kan. Nah ini kan udah panjang nih panahnya nih, udah keluar sudah lama. Oke. Nah kita mau cari reversalnya agar kita tidak terjebak di sini. Ya di sini kita jangan entry, kita cari harga pembalikannya Pak. Oke, harga pembalikannya kita bisa lihat yang 15 yang paling dekat. Nggak boleh di bawah itu ya. M15. M15 di sini keluar, reversal sudah keluar duluan nih. Setelah itu Hydra-nya keluar. Nah, di sini kita entry nih, Pak. Kita entry di sini 20.200 keluar. Ya, kalau kita lihat yen. GBP-CHF sudah pada di bawah semua. Nah ini baru ini reversalnya udah Hydra-nya keluar, ini turun nih Pak. Ayo kita sell. TP jangan jauh-jauh ya. TP 20. Pak Willy. Sellnya di sini. Kalau sell di M15 berarti TP-nya sama SL-nya di M15 juga ya Pak ya? Iya. Jadi nggak jauh Pak TP sama SL-nya Pak. Ya, jadi memang reversal ini sedikit rumit. Jadi harus dipelajari dulu, jangan dipakai dulu, pelajari dulu. Sampai paham baru dipakai. Ya, kalau kita lihat di emas, coba. Emas belum ada reversal, emang trennya naik tuh, reversal mau keluar tuh. Ngambil reversal itu dari aplikasi apa Pak? Nggak ada Pak, adanya dari saya Pak. Siap. Siap. Nah ini reversalnya mau keluar nih, sudah mulai keluar. Sudah mulai keluar, kita tunggu. Kita belum boleh entry karena dia bisa keluar, dia bisa masuk, bisa hilang ya, tergantung dari harga ya. Pak Willy, reversalnya tuh yang merah di atas itu ya, panah turun merah itu ya? Ini baru keluar nih Pak, reversalnya Pak. Yang panah merah itu ya? Tanda panah ini baru siap-siap Pak. Siap-siap terjadi reversal. Begitu Dia nanti dia keluar nih, begitu ini keluar, kita tunggu lagi 2 candle. Itu M15 loh Pak. Iya Pak, M15 Pak. Karena M15 lebih cepat keluar dibandingkan yang M30 atau H1. Jadi kita tunggu 30 menit lagi ya, 2 kali 15 kan? Ya, betul. Kita tunggu sampai jam, sekarang jam 7.45, kita tunggu jam 8.15. Terus? Tapi setidaknya dengan reversal keluar ini ya kita harus hati-hati, kita nggak boleh ngebuy gitu loh. Kita tunggu. Karena bisa terjadi kembalikan harga. Pak Willy, itu reversal tapi hidranya hijau gimana Pak Willy? Makanya tunggu hidranya berubah jadi merah Pak. Tunggu semuanya confirm. Oh. Jadi kita menunggu candle juga kita tunggu hidranya keluar. Ya, coba kita lihat yang lainnya, ini baru keluar kok. Nanti kita akan lihat jam 8.15. Kita lihat yang lain apa? Euro Aussie. Euro Aussie belum. Tadi saya ada ambil Euro Yen, CHF. Masih ada ambil CHF Yen. Hydranya udah berubah jadi biru juga, tapi saya udah ambil posisi ya. Udah stop lossnya di sini, taking profitnya di sini. Stop lossnya di atas sini. Stop lossnya nggak jauh. Karena kan yang 15 ya. Kita tadi ada ambil Euro Yen juga. Nah, Euro Yen reversalnya sudah berubah. Harganya bisa lanjut ya Euro Yen ya. Nah, kalau kita lihat karena memang panahnya naik. Jadi ini masih wait and see lah. Kalau kita di gold dalam posisi buy, itu kita tunggu juga 2 candle atau kita keluar sekarang?
Kalau posisi buy, reversal ini posisi buy-nya di sini sih. Udah lewat kan? Ya. Kalau kita lihat satu udah lewat. Ya, kita udah buy. Ya. Tadi kan sempat naik tuh. Nah, sekarang posisi tahu-tahu reversalnya keluar. Sebaiknya kita langsung exit atau tunggu 2 candle dulu? Tunggu 2 candle, Pak. Oke. Di confirm, Pak, karena dia suka berubah-berubah, Pak, kalau dia belum kebentuk candle. Nah, ini dia candle 1. Ya, ini berubah candle, berarti jam 8, Pak. Sorry, jam 8 kita lihat. Kalau jam 8 masih bermain di area sini, Hydra-nya udah keluar merah, ya kita break support, ini kita sell. Willy, Ya, kalau kita settingnya di M15, apakah pasangannya harus di H1 seperti Pak Willy sampaikan tadi? Atau kalau kita settingnya di 30, larinya ke 240? Atau yang mana yang paling benar settingan untuk melihat hasil dari Hydra 15 atau Hydra 30, Pak Willy? Makasih, Pak. Kalau kita mau cepat lihat reversal, itu di M15, Pak. Nah, kalau di M30 itu belum keluar karena setiap semua indikator ya time frame-nya semakin kecil semakin cepat dia keluar. Nah, kalau ini kan belum, Pak. Kalau di M30, Pak. Kalau kita menggunakan M15 ya M15 aja, stop loss juga sama di M15. Berarti scalping ini Pak ya, Pak Willy ya, scalping ya. Betul, Pak, betul. Copet-copet nih, copet-copet. Pak. Tapi copet ada arahnya, Pak, dibandingkan copet nggak ada arahnya. Oh iya benar. Sniper, Pak, ini sniper. Sniper. Copet nggak ada arahnya, Mantap. Pak. Ya, kalau copet ada arahnya kan enak gitu. Mantap. Ya, jadi kebetulan memang saya baru risetnya di M15, saya juga belum lama pakai. Tapi saya lihat ini menarik gitu loh, makanya saya sharing pada teman-teman. Apalagi teman-teman yang suka dengan ABC gitu loh. Ini lebih enak. ABC sniper, Pak. Pak Willy. Ya. Karena kalau saya lihat di price action itu ketemunya di M15 memang lebih mending ke H1. Kalau M30 itu ke 240. Itu makanya karena kita belum mendapatkan Hydra, supaya kita coba sesuainya kemana nanti time frame-nya gitu, Pak Willy. Terima kasih, Pak Willy. Oke, saya biasanya pakainya di M15 sih, Pak. Jadi kalau teman-teman nanti mau riset di time frame lain silakan. Karena untuk saya riset di semua time frame nggak akan mungkin sih, waktu saya nggak ada, Pak. Baik Pak Willy, nanti bisa dibagi protektor Hydranya lagi Pak ya, supaya nanti kita coba pelajarin lagi biar bisa sama-sama profit seperti Pak Willy. Terima kasih Pak Willy. Bagi yang mau belajar pasti saya kasih, tapi kalau nggak mau belajar ya saya nggak kasih. Saya mau, Pak. Akun demo saya udah 400%, Pak. Akun real 0. Itu ada sesuatu yang aneh kalau menurut saya, Pak. Kalau Bapak memperlakukan tradingnya sama, ya, itu harusnya sama. Apa yang bisa membuat beda? Saya di akun demo tuh banyak sniper, Pak. Kenapa di real nggak dipakai sniper? Nah, duitnya dikit, takut, psikologi, Pak. Gitu masalahnya. Sebenarnya kan bisa aja di akun demo tuh saya mainnya 5, Pak ya. Akun ini bisa aja 0,1 kan, tapi nggak berani, Pak. Itu masalah psikologi, Pak. Formulanya apa? Formulanya apa di demo ya? Di demo Bapak bisa profit sampai 400%. Formulanya apa? Saya technical aja, Pak. Lihat historical grafiknya sama trend protector itu. Oke. Luar biasa loh, Pak. 400% dalam waktu 2 minggu loh. Gila nggak, Pak? Ya, sekarang Bapak coba pakai 0,1, jangan pakai 15. Iya, itu. Setiap itu lihat akun saya kalau yang real itu. Kalau yang demo tuh saya diamnya aja ambil. Tahu-tahu untung gitu. Nggak pernah rugi, Pak. Tidak pernah rugi. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Pak Willy. Ya, Pak Fahmi pakai stop loss nggak di demo? Oh, enggak. Saya nggak pakai stop loss memang. Nah, itu yang membedakan. Sama aja, Pak. Saya ngambilnya di profitnya itu nggak gede-gede. Saya asumsi saya pelajarin trennya. Oh, ini paling dapat sekian nih, ngambil, saya dapat udah. Oke.
Oke, kalian gimana? Pak Chandra gimana? Pak Chandra angkat tangan. Ada yang mau ditanya Pak? Silakan Pak. Jadi yang Hydra ini kapan dibagi ke kita Pak? Saya pengen juga tuh Pak belajar di demo lagi. Nanti Pak. Ayo siapa mau bertanya lagi? Ini yang mau bertanya silakan bertanya daripada nanti bingung. Kalau saya bingung mau nanya apa Pak, saya juga belum pinter saya itu. Bapak suka minta saya. Lu ibu bingung ya, ibu bertanya kayak yang bertanya ibu bingung. Iya, karena saya belum tahu mau pakai ini indikator aja apa ya ini. Nah, saya harus telak-telak dulu gitu. Ibu harus taruh indikator ini di laptop dulu, baru ibu bisa paham. Kalau ibu tidak pernah aplikasikan ini di laptopnya ibu, ya ibu akan bingung. Ya, saya ini lagi nyampe rumah nih Pak, sampai Jakarta. Saya lagi pegang laptop dari ini. Sudah sampai ya? Sudah, aman, puji Tuhan. Oke, tapi masih diisolasi Pak, diisolasi mandiri di rumah. Kita masih di kamar. Itu diisolasi waktunya ibu belajar Bu. Iya, sama anak saya nggak boleh turun sama bapaknya di kamar atas terus. Ya karena kan diisolasi ya waktunya belajar. Ya, makanya saya lagi ini di laptop, MetaTrader di laptop lagi agak sedikit. Ya, jika ibu bingung ya minta bantuan anak aja Bu. Ya, nah makanya karena naik turunnya kan masih belum bisa komunikasi dengan dekat itu loh Pak. Oke. Saya coba. Nanti pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Ya, baik Pak. Ya Pak. Oke, ya. Pak Willy. Ya Pak Fahmi. Pak Willy, kalau saya pelajarin dari hasil tradingnya Pak Willy itu mengambil pipnya itu dikit-dikit ya Pak Willy ya? Kadang dikit, kadang banyak Pak, tergantung harga Pak. Rata-rata saya lihat kecil-kecil gitu Pak. Makanya begitu saya larikan ke punya saya yang duitnya misalnya 1.000 aja di akunnya, ambil harus 0,01 atau 0,1 gitu ya. Pak Willy kan 2. Ya. Kalau ngambil banyak, ya kena stop loss dia. Harganya balik. Jangan greedy gitu ya Pak Willy ya. Betul. Yang penting kan ada profit Pak. Kita kan cari profit harian. Iya, tapi begitu melihat punya Pak Willy itu kan $800. Begitu dilarikan ke bawah, 50.000 bagi 1.000 ya sama dengan $20 ya sama aja ini. Iya kan Mas kan ya, lihat lotnya kan, lotnya dengan nominalnya kan seimbang. Betul, itu saya pelajarin Pak Willy. Wah begini ya, kok saya jadi gede banget, satu kali ngambil 0,1 masa mau 50, mabuk lah. Cukup 10 aja kan. Disiplin aja dulu karena kita mau cari uang kok. Iya siap. Ya namanya. Ya. Kalau udah selesai ya kita stop trading. Kalau udah tercapai target profit harian ya stop trading Pak. Ya. Jangan paksa masuk terus. Makanya experience is the best teacher Pak. Tapi MC-nya 2 kali 3 kali nih Pak. Ya harus dicari tahu sih Pak penyebab MC-nya apa. Greedy Pak, penyebabnya udah tahu greedy. Itu dia harus diatasin dulu Pak. Ya makanya kalau orang tanya kenapa Pak, filosofi psikologi saya belum bener nih untuk ini. Oke lanjut Pak Willy. Yang lain gimana? Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Ayo kita lihat pair lain deh, kita lihat pair lain ya. Ini sih pending saya kejauhan nih. Saya turunin lagi pending. Ini pending dari tadi siang. Sedangkan resistennya sudah turun.
Kalau dari pengalaman Pak Willy selama ini untuk trend protector ini tingkat keberhasilannya di atas 50% berapa Pak Willy ya? Trend protector saya sudah pakai sudah lama sih Pak. Kita lihat deh Pak. Historinya ada plus ada minus ya, bukan yang nggak ada minus. Iya betul. Bukan dari rupiah Pak ya, dari persentase Pak. Kira-kira sampai 80% nggak Pak? Profitnya. Kita lihat ya Pak. Saya pakai ini dari bulan Maret. Di Monex saya pakai baru dari bulan Maret. Ini modalnya 50.000 Pak. Ya itu. Ini Pak profitnya Pak. 100% ya. 200% Pak. Ini profit tok ini Pak. Profit tok. Kan udah dihitung loss segala macam. Hari ini lossnya banyak Pak. Loh, saya cut loss gue berapa banyak itu? Gelok ini Pak. Makanya saya bilang kalau akun demo saya hadir kayak gitu 400% dalam 2 minggu mabok Pak, hebat Pak. Ini saya dari bulan Maret lah Pak. Ini hari ini saya cut loss gold saya banyak loh. Nih. Saya belum berani masuk di gold Pak. Saya 2 kali MC di gold. Ini goldnya saya cut loss nih. Nggak beri saya di gold. Banyak. Karena udah nginep dari kemarin. Ya saya cut loss. Minus 3.000-an, tapi udah ada profit nih hari ini. Jadi udah bisa tutup lah. Saya cut loss gold itu ada 4.000-an. Kalau saya nggak cut loss, saya makin dalam Pak. Lihat goldnya terbang. Saya cut loss lagi di harga di 19.08. Karena tadi saya lihat harganya nggak mampu turun. Nggak mampu turun dalam ya cut loss. Ya, jadi trading ada kena stop loss itu biasa. Bagaimana kita merecovery itu setelah kena stop loss itu poinnya. Ya makanya kenapa sih saya tidak sarankan teman-teman tradingnya $500. Itu psikologisnya terganggu. 2 kali kena stop loss saja langsung pusing kepala. Kalau bisa duitnya malah 5.000, tradingnya 0,1. Begitu cut loss $50, $100 nggak kenapa-napa gitu loh. Nggak ganggu psikologis. Kenapa? Karena dananya masih ada $4.900. Ya itu psikologis trading namanya. Sama sebetulnya kita usaha lah. Kita usaha rugi, untungnya usaha kan kita sudah bayar di muka. Sewa tempat udah setahun di depan. Ya. Bukannya bayar per hari, coba bayar sewa per hari. Pusing begitu terjadi rugi sehari. Makanya benar kata orang Pak, kalau mau trading ini psikologi dulu diluruskan. Iya betul. Itu yang saya masih belum Pak, masih belajar nih. Yang penting itu psikologis. Strategi itu sebetulnya nomor 2. Iya. Nah, yang poin pentingnya adalah psikologis. Saat kita profit, psikologis kita happy. Keluarlah greedy, itu yang cilaka. Iya, benar. Lu happy keluar greedy, loh nggak kira-kira gitu. Itu yang bahaya. Ya jadi trading ini sama seperti kita dagang sih sebetulnya. Cuma dagangnya kita ini kena di depan gitu. Begitu minus ya di depan mata. Ya tadi gold ya. Gold belum boleh entry ya karena Hydra-nya juga masih hijau. Walaupun ini sudah nggak berubah, ya tapi masih hijau. Trend protectornya buy ya Pak ya? Berarti masih kemungkinan akan naik. Dia pun di atas resistance. Kalau kita lihat time frame-nya gede, ya Hydra-nya masih di atas. Reversalnya memang masih naik gitu. Oke, ada pertanyaan? Euro tadi udah turun Pak. Ya, kena stop loss kayaknya Pak. Balik harga Pak. Belum sedikit lagi. Karena kalau kita lihat M15-nya, reversalnya udah keluar. Cuma ya hari-harinya masih hijau. Ini dikit lagi kena stop loss.
masih jauh. Karena ini tadi trailingnya diaktifin sih, trailingnya saya harus aktifin. Minus baru 100 pip Pak. Nah ini GBP Aussie-nya udah profit. Ini ikutin apa ya tadi? Ikutin Hydra ya tadi ya. Tadi nggak kena TP. Nah, ini pending order yang tadi Hydra ya. Ada trend protector juga deh, campur. GBP Aussie itu kan belum nembus ini Pak, turun ke bawah itu Pak. Mau ngejar ke super malah. Ini reversalnya sudah keluar, Hydra-nya juga sudah keluar, dia udah break support nih Pak. Makanya saya sell tadi di sini. Saat ini ya masih floating profit. Cuma ya targetnya tipis. Karena kalau GBP Aussie ini itu dia per 10 poin 10 pipnya itu bukan $1 Pak. Itu di bawah $1. Kalau GBP CHF itu apa itu Pak? GBP terhadap Swiss franc. CHF itu apa Pak? Swiss franc. Oh Swiss franc. Coba lihat Pak. Dia balik nih. GBP CHF masih turun sih Pak. Tadi saya udah ambil di sini kan udah dapat nih di sini nih, dapat profit di sini. Ini garis putus-putus ke bawah ini adalah posisi yang tadi. Ayo, siapa yang mau bertanya yang masih bingung? Kayaknya banyak yang bingung sih. Pak, kalau GBP Swiss franc ini Pak kemungkinan mau naik mau turun nih Pak? Kalau kita lihat ini masih kembalikan harga ya Pak, tapi kalau kita lihat trend protector juga udah turun kok Pak. Kemudian turun karena dia banyak turun Pak. Ya karena udah mulai turun harganya, udah mulai pembalikan harga. Beri naik dong kalau pembalikan harga. Enggak, sudah mulai turun harganya. Ya ini saya sell stop dari trend protector kok ini. Ya, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, saya sudahi webinar hari ini. Jadi yang tadi kapan dikasih Pak ya? Nanti Pak, webinar juga belum selesai. Sabar. Sabar ya. Ya, jadi nanti yang mau try indikator ini silakan PM saya ya. Oh PM Pak ya, di Telegram Pak. Telegram betul. Apa nama indikatornya Pak? Tanya ya. Nama indikatornya apa Pak? Kenapa? Nama indikatornya tadi apa Pak? Yang ini nih yang kayak Fibonacci ini adalah reversal protector. Yang garis di tengah ini adalah Hydra Pak. Oke. Siap. Oke ya Pak, nanti yang mau indikator ini silakan PM saya di Telegram. Siap. Oke, ya terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Nanti kapan-kapan kita adakan webinar lagi untuk belajar lagi. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Willy, jadi amal ibadah bagi ilmunya. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Willy. Malam. Malam semua.